Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kendaraan pakai Pertalite ya. Jadi tadi ada dua kendaraan yang harusnya pakai Pertamax minim ya, bahkan ya harusnya Pertamax saja terlalu rendah, yaitu motor Suzuki Satria dan motor Honda CBR 150R. Yang lebih ekstrim lagi adalah CBR 150R nya itu pakai knalpot racing, suaranya keras gitu. Ya tentu yang namanya penggunaan bensin itu berbahaya ya. Bensin yang oktanya lebih rendah, entah apakah orangnya itu sadar atau enggak. Kalau sadar ya dia nggak akan pernah pakai RPM tinggi, pakainya paling RPM menengah. Kalau sudah pakai gaspol, nah itu resiko terjadi besar, karena ya kecepatan lebih tinggi, mestinya ya kompresi udara akan lebih tinggi juga ya, karena pasokan udara lebih banyak, lebih cepat masuknya. Kalau salurannya diperlancar, filternya diminimkan, knalpotnya dibesarkan, makin deras juga aliran udara ya, makin banyak udara yang dimanfaatkan, makin tinggi kompresinya. Mungkin ini ya yang membuat orang-orang ngomong kalau kompresi saat kendaraan jalan itu dinamis, karena salah satunya adalah RPM, putaran mesinnya, seberapa kencang putaran mesinnya. Putaran mesin rendah, kompresinya nggak setinggi putaran mesin kencang, karena debit udaranya beda. Kompresi tinggi ini membuat ya bahan bakar jadi lebih mudah meledak ya. Jadi karena kan namanya ledakan itu bisa terjadi salah satunya karena tekanan. Yang repot adalah karena ledakan ini bisa terjadi sebelum waktunya. Jadi tentu kompleks ya hubungan antara ledakan, bunga api, tekanan, sama bahan bakar, banyak faktor. Sebelumnya editor sudah nyebut soal kalau ruang bakar campurannya kaya lebih sulit meledak. Itu terutama di RPM rendah. Jadi kalau kendaraan mesinnya agak batuk-batuk, RPM rendah, mati-matian RPM rendah, nah itu karena bisa jadi apinya gagal menyala. Kenapa apinya gagal menyala? Karena bunga apinya sulit terbentuk. Ya faktornya sulit terbentuk bisa banyak, bisa karena jarak bunga api terlalu renggang, bisa karena koilnya lemah, bisa karena hambatan terlalu besar. Tapi campuran bahan yang kaya juga jadi salah satunya. Nah, cuma kalau sudah RPM tinggi ada tekanan, dimana kalau tekanannya tinggi ya bahan bakar itu jadi lebih mudah menyala. Kalau sudah tekanan tinggi ini jadi juga muncul juga efek-efek dari oli mesinnya. Jadi oli mesin itu ada kandungan aditif logam ya, yang sebenarnya kandungannya kecil sekali ya, 0,0 sekian persen, 0,1 mungkin ya. 3000 ppm itu berarti 0,3% kalau nggak salah itu. Ini editor ngomong kalsium ya. Nah kalsium ini kalau masuk ke ruang bakar, dia bisa jadi sumber api, karena kalau kena panas dia membara. Nah kalau membara ini bisa menyebabkan
pengapian terjadi lebih awal. Begitu kompresi mencapai titik tertentu, tekanan tercapai, ada panas, ada bara api, ya menyala lah dia. Kalau menyalanya sebelum waktu yang tepat, artinya ketika piston masih bergerak menuju titik puncak, dia disuruh balik. Kalau yang benar, begitu terjadi ledakan, ledakannya sudah sempurna, pistonnya sudah mulai bergerak turun. Nah, kalau terjadi lebih awal, belum turun, masih lagi naik, itu disuruh balik. Nah, kalau yang begitu ya efeknya akan merusak, karena piston lagi maju suruh balik. Dan karena biasanya mesin oktan tinggi butuh tenaga tinggi juga ya, karena mesin oktan tinggi itu biasanya tenaganya besar, maka tendangan baliknya pun besar, jedorannya kuat gitu. Padahal lagi maju dicedor kongkon balik, ya yang terjadi ya rusak. Ya risikonya seperti itu ya. Entah apakah yang ya pakai Pertalite itu sadar atau enggak. Mungkin awal-awal sadar ya. Dipakai nggak berani kencang. Tapi mungkin ya bisa lupa karena apa? Karena dipakai pelan no problem, pakai kalem no problem, nggak ada masalah ya. Terus dia mungkin berpikir, oh gak apa-apa kok aslinya. Ya wis mulai gaspol. Gaspol itu pantangan ya. Baik di RPM rendah maupun RPM tinggi. Kalau sudah pakai bensin oktan rendah, ya jangan gaspol, jangan tenaga full. Karena tenaga full itu artinya kalau tendang balik ya full juga tenaganya. Karena kan biasanya kalau gas rendah itu tenaga lemah. Nah kalau gas full ya tenaga full. Artinya dentumannya gas rendah ya rendah, masih ono balik ya nggak terlalu parah. Mungkin ada terasa bunyi tek-tek gitu ya, klitik-klitik gitu ya. Atau tenaga jadi drop jauh, jadi sempat ngempos bol gitu, dipakai lebih dari kecepatan sekian jadi ngedrop tenaganya ya. Itu masih masih baik ya, masih ada warningnya. Nah kalau sembarangan langsung gaspol, masih lemah di Carno, yo aja heran, terus akhirnya mesinnya jebol ya. Ya mungkin memang keadaan menuntut ya, karena wis kadung beli motor ya, motornya nggak mungkin dijual, tapi pas lagi krisis ya harus ngirit. Ya kalau gitu ya korbankan sesuatu, korbankan tenaga. Kalau pas lagi ngirit, yo ngirit toh. Ojo ketika butuh ngirit pingin tenaga, itu enggak bagus. Nah maksudnya apa? Maksudnya ya kita harus melakukan modifikasi, modifikasi yang sesuai dengan kalau kita pakai tenaga yang rendah. Knalpotnya jangan yang racing, filternya jangan dipelong, malah kalau perlu disumpel, dikurangi. Nggak perlu lah yang pakai pipa, ada yang pakai cara lebih sederhana. Kasih masker, lubang udara masuk dikasih masker. Itu laporan konsumsi bahan bakar jadi sangat irit sekarang. Cuma cukup pakai masker. Ya tentu masker bukan solusi permanen ya, karena yo terlalu sempit dia. Membuat kendaraan lebih irit nggak susah.
Kalau cara permainan ya rekomendasi pakai pipa. Gak duwe pipa ya selang. Kalau selang juga kemahalan yo cari apa adanya lah, cari mainan kecil tak apa lah. Sumbelnya kayak opo lah sekarang wis. Kalau bisa ya dibuat lebih aman lagi. Kalau misalnya ECU-nya racing yo disetel, karena biasanya orang punya ECU racing punya cara untuk merubah settingannya. Timing pengapian dimundurkan kayak jadi normalnya, mungkin tahu normalnya piro, jadikan normal atau bahkan lebih rendah. Karena kalau nggak salah pengapian yang untuk irit itu beda daripada untuk tenaga. Jadi kalau irit itu agak kalau tenaga itu agak dimajukan, kalau irit itu agak dimundurkan. Jadi pengapian yang maju itu cocok untuk tenaga, bukan untuk irit. Kalau nggak salah itu. Pengapian yang maju juga bikin mesin lebih panas. Kalau panas juga lebih nggak efisien ya. Kalau kompresi ya mau permanen betulan atau enggak ya. Kalau kompresi pingin nurunkan bisa pakai apa jenenge ganjel, diganjel sealnya head cylinder itu. Packingnya biasanya cuma satu, pakai packing 2. Atau kalau mau perlu aman sekali ya 3. Jadi mungkin ya ada beberapa yang karena keadaan memaksa pengguna kendaraan performa tinggi untuk pakai bensin oktan rendah. Tapi ya baiknya kalau sudah begitu ya jangan dibiarkan, tetap kondisi awalnya, tetap kondisi racingnya. Turunkanlah beberapa faktor ya untuk bikin kendaraan aman. Ojo dijarno. Toh caranya kadang nggak sulit. Mungkin kendaraannya pakai radiator, wis kebiasaan lama, ganti kulannya pakai yang kulan lebih dingin. Kulan lebih dingin itu yang lebih banyak airnya. Mungkin ada metode-metode khusus yang misalnya pakai aluminium dan macam-macam. Tapi kalau pakai aluminium itu bukan untuk yang yang terusan. Itu jelas bakal jadi sedimen aluminium kayak bubuk. Jadi mending cara aman aja, yang airnya lebih banyak. Nek gak duit tangki cadangan itu tambahi Cleo, pasti lebih dingin. Tentu kalau sudah terlalu dingin ya ono efeknya juga, jadi tenaga nggak keluar. Tapi mesin dingin juga lebih ramah ya, jadi nggak begitu butuh oktan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.